Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna ke-1, Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ewan Agus Masa Putra, STB 5549, Prodi Manajemen Pemasarakatan kelas B. Izin Pak, izin menyampaikan presentasi terkait dengan statistika pendidikan Pak. Izin arah dan bimbingnya Pak, siap. Terima kasih Pak. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagi pembahasan mengenai statistika pendidikan ke dalam 6 bab. Di mana bab pertama kita akan mengenal apa itu statistika. Lalu lanjut ke bab kedua, kita akan belajar mengenai pengumpulan dan penyajian data. Lalu ke bab ketiga kita akan belajar mengenai ukuran dan pemusatan data. Lalu kemudian di bab keempat kita akan belajar ukuran letak data. Di bab kelima kita akan belajar ukuran penyebaran data. Dan yang terakhir bab keenam kita akan mempelajari populasi dan sampling. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke bab pertama dan kita akan mengenal statistika. Statistika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu status atau dalam bahasa Inggris yang berarti state yang artinya negara. Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data baik angka ataupun data kuantitatif dan bukan angka ataupun data kualitatif yang memiliki peran besar dalam suatu negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, statistika diartikan sebagai ilmu dan statistik adalah susunan atau kumpulan data yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, statistika sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan orientasi pembahasannya sebagai menjadi dua, baik itu statistika matematis di mana lebih berorientasi kepada pemahaman model dan penurunan konsep. Lalu kemudian statistika terpana lebih berorientasi kepada penerapannya di berbagai bidang ilmu. Lalu jenis yang kedua berdasarkan jumlah variabel, ada dua yaitu statistika univariat yang melibatkan satu variabel dan statistika multivariat yang melibatkan lebih dari satu variabel. Lalu yang ketiga berdasarkan distribusi populasi, ada statistika parametrik yang didasarkan pada distribusi normal dan statistika non parametrik yang tidak didasarkan pada distribusi normal. Dan yang terakhir berdasarkan tujuan analisisnya. Yang pertama adalah statistika deskriptif, merupakan metode untuk mengembangkan data untuk menjadi informasi. Dan yang terakhir adalah statistika induktif, metode untuk mengetahui sebuah populasi berdasarkan sampel. Nah, untuk pembagian data dalam statistika sendiri terbagi menjadi 4, yaitu data menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif yang berupa angka dan data kuantitatif berupa non-angka. Lalu yang kedua data menurut sumbernya, data internal di mana bersumber dari kegiatan suatu perusahaan dan data eksternal berdasarkan dari luar suatu organisasi atau luar perusahaan. Yang ketiga adalah data menurut cara memperolehnya, di mana ada data primer, di mana itu melalui langsung dari responden wawancara langsung maupun tidak langsung, dan data sekunder melalui pihak ketiga seperti suatu organisasi. Lalu yang keempat, data menurut waktu pengumpulannya. Ada data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan cross-section, data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya skala pengukuran, di mana terdapat 4 jenis macam skala pengukuran antara lain. Yang pertama adalah skala nominal, merupakan angka yang hanya berfungsi untuk membedakan label atau simbol saja. Lanjut yang kedua terkait dengan skala ordinal, merupakan skala yang berfungsi untuk menunjukkan urutan atau tingkat. Yang ketiga adalah skala interval, merupakan skala yang berfungsi untuk menunjukkan jarak. Lalu yang keempat, skala rasio, ukuran mencakup semua ukuran serta memberikan keterangan nilai absolut objek yang diukur. Lalu yang lalu kemudian kita masuk ke bab 2 mengenai kepengumpulan dan penyajian data. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai tujuan dari pengumpulan data sendiri, yaitu untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua terkait dengan cara mengumpulkan data, dapat dilakukan melalui tes atau non-tes seperti tes kemampuan, tes hasil belajar, angket, wawancara, maupun observasi. Lalu yang ketiga, cara pengambilan data dapat melalui sensus, yaitu data dikumpulkan apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu, sampling elemen pengumpulan melalui penyelidikan suatu sampel populasi. Sampling dilakukan dengan dua cara, yaitu acak dan tidak acak. Lalu yang keempat terkait dengan alat pengumpulan data,
Di mana cara pengambilan data yang sudah ditentukan melalui angket, wawancara observasi, atau pengamatan langsung. Dan yang terakhir terkait dengan cara penyajian data, dapat dalam bentuk tabel, grafik watang, dan grafik garis, serta bentuk GIF. Masuk ke bab 3, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data sentral tendensi adalah suatu nilai tunggal yang mewakili keseluruhan distribusi. Ada 3 cara untuk mengukur sentral tendensi, yaitu melalui hitungan rata-rata atau mean, median, serta modus. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan mean atau nilai rata-rata. Mean merupakan nilai yang berdasarkan pengertiannya, mean merupakan nilai yang mewujudkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari sekumpulan data yang ada. Mean dapat dibagi menjadi 2, yaitu rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan atau mean ungroup, dan rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan atau mean ungroup. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari nilai tengah. Yang pertama, mencari nilai tengah dengan cara menjumlah nilai interval lalu dibagi menjadi 2. Lalu yang kedua, mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Dan yang ketiga, menjumlahkan nilai frekuensi yang sudah dikalikan dengan nilai tengah, lalu dibagi hasil dengan banyak data. Nah, dan berikut adalah langkah-langkah untuk mencari nilai tengah. Yang pertama, secara matematis untuk mencari nilai tengah dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai rata-rata X1 tambah X2 sampai dengan X terusnya dibagi dengan banyaknya data. Untuk ungroup data atau mean yang mengumpulkan datanya sendiri dapat dicari dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan nilai populasi dibagi dengan banyaknya data dalam populasi. Lalu untuk rata-rata yang sudah dikelompokkan dapat dengan rumus X sama dengan rata-rata hitung kelompok, ulangi, rata-rata hitung kelompok sama dengan frekuensi masing-masing kelas dikali nilai tengah masing-masing kelas dibagi dengan jumlah total pengamatan dan banyaknya data. Baik, jadi di sini ada juga contoh soal mean group data atau nilai tengah yang sudah dikelompokkan datanya. Dari soal ini kita dapat mencari cara penyelesaiannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mencari nilai tengah dengan cara jumlah interval dibagi 2. Lalu kemudian mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Lalu yang terakhir, jumlahkan nilai-nilai frekuensi yang sudah dikalikan dengan nilai tengah lalu dibagi banyaknya data. Maka akan ditemukan hasilnya sebesar 69,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 70. Nah, di sini juga ada soal mengenai mean ungroup data atau nilai tengah yang belum dikelompokkan. Di Kota Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta, masing-masing terdapat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut. Secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi caranya ini cukup dijumlahkan aja semuanya dan tinggal dibagi dengan banyaknya data. 850 tambah 100 sama 1000, 190 sampai seterusnya dibagi dengan 6. Dan hasilnya ada 6000 bagi 6 sama dengan 1000. Jadi nilai tengahnya adalah 1000. Nah, lalu kemudian kita masuk ke median. Median merupakan nilai pusat yang terletak di tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median pun dibagi menjadi 2, yaitu median ungroup data dan median grup data. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari media ungroup data. Berdasarkan data pada Nah, di sini ada soal-soal terkait dengan median ungroup data. Langkah pertama adalah kita masuk ke soal pertama mengenai soal main ungroup data. Jadi langkah awalnya sendiri adalah kita mencari letak median dengan rumusan N per 2 sama dengan 60 per 2 atau 30. Lalu kemudian caranya adalah yang kedua tentukan berada di
kubu nilai TKP tersebut dengan melihat nilai tendensi akumulatif atau TK kelas keempat yang dapat dulu adalah kelas yang di dalamnya mencakup nilai 30. Lalu fokus untuk melihat data tersebut dan memasukkan nomor urutnya di nilai median. Dan sini juga ada contoh soal median grup data di mana secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Median sama dengan 67,5 tambah 30 kurang 28 per 14 kali 8 dan hasilnya adalah 68,64. Lalu kemudian kita akan masuk ke modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak atau yang lain yang paling sering muncul. Ada dua jenis modus dalam statistika, antara lain yang pertama adalah modus ungroup data. Untuk data yang belum terkelompok, nilai modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Lalu kemudian untuk modus grup data, yaitu langkah awalnya adalah mencari letak modus dengan cara melihat kelas yang memiliki frekuensi terbanyak, maka kelas tersebutlah letak modus. Setelah mengetahui letak modus, barulah dicari nilai modus dengan rumus. Nah, ini juga ada contoh soal modus. Secara matematis dapat dirumuskan rumus modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali dengan XI. Berikut adalah contoh soalnya dan penyelesaiannya sudah dimasukkan 56,5 atau tepi bawahnya ditambah dengan 7 dibagi 7 tambah 2 dikali 5 sama dengan 64,72. Baik, yang keempat kita akan mempelajari mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah cara untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk itu ada 3 macam kuartil, antara lain kuartil bawah atau kuartil ke-1, kuartil kedua atau kuartil median, dan kuartil atas atau kuartil ketiga. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Di sini tertera nama guru. Di sini tertera gaji bulanan dari masing-masing guru tersebut. Ada 12 guru. Jadi jika dirumuskan untuk data genap dirumuskan sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama adalah data ke-1 ada pada data ketiga atau ketiga per 4 atau 3,25. Nilai ke-1 adalah data ketiga yang ditambah seperempat atau data keempat kurang data ketiga. Dapat dirumuskan sebagai 2,5 tambah seperempat dikali 2,6 kurang 2,5. Hasilnya adalah 2,525. Nah, untuk Q2 dengan rumus Q dalam kurung N plus 1 per 4. Di mana hasilnya adalah 2 dikali 12 sama 1 per 4. Hasilnya adalah 6 1 per 2 atau 6 setengah. Data Q2 ada pada data ke-6 setengah atau 6,5. Jadi nilai Q2 adalah data ke-6 yang ditambah setengah atau data ke-7 kurang data ke-6. Dapat dirumuskan sebagai berikut. 2,8 tambah 1 per 2 atau setengah dikalikan dengan 2,8 kurangi 2,8. Hasilnya adalah 2,8. Untuk Q3 rumusnya adalah Q dalam kurung N plus 1 per 4 dan kemudian dapat tertulis 3 dikali 12 sama 1 per 4 dan hasilnya adalah 9 3 per 4. Nah, dan data Q3 ada pada data ke-9 3 per 4 atau 9,75. Nilai ketiga adalah data ke-9 yang tambah 3 per 4 atau data ke-10 dikurang data ke-9 dan hasilnya adalah 2,9 tambah 3 per 4 dikali 2,9 kurang 2,9. Hasilnya adalah 2,9. Nah, di sini juga ada kuartil berdata atau kuartil data yang sudah dikelompokkan. Untuk mencari data yang dikelompokkan, maka langkah awal adalah mencari letak kuartil dengan rumus berikut. Q sama dengan Q kali N per 4. Baru setelah letak kuartil diketahui, langkah selanjutnya adalah mencari nilai kuartil dengan rumus berikut. Q sama dengan TB atau tepi bawah ditambah selisih dibagi dengan frekuensi kuartil dikali dengan interval. Nah, lalu kemudian di sini ada desil. Berbeda dengan kuartil yang membagi data menjadi 4 kelompok, desil merupakan titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing 10N. Lambang desil adalah D. Contohnya, 9 buah titik desil adalah titik D1, D2, D3, dan seterusnya.
sampai D9. Langkah awal mencari desil adalah dengan mencari di mana letak kuartilnya, setelah itu baru mencari nilai desil tersebut. Untuk desil anggap data sendiri dapat dicari dengan rumus D sama dengan D dikali N plus 1 dibagi dengan 10. Untuk mencari nilai desil ada rumusnya, yaitu D sama dengan di bawah ditambah dengan selisih dibagi FD dikali dengan intervalnya. Nah, di sini juga ada contoh soal terkait dengan desil. Di tabel ini ada nilai dan frekuensi, di mana nilai 0,9 frekuensinya 4, 10, 19 frekuensinya 9, 20 sampai dengan 29 frekuensinya 86, dan begitu pun seterusnya sampai berjumlah 1000. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. D2 sama dengan D kali N per 10. D2 sama dengan D kali N per 10, D9 sama dengan D kali N per 10. Tabel berikut dapat dilihat tepi bawah dan juga frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya adalah menentukan di mana letak desil, bisa dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Di tabel di atas diketahui bahwa D2 terletak di data 200, maka posisi data D2 ada di kelas 4 pada frekuensi kumulatif 297 karena data ke 200 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Sementara itu untuk D5 terletak di data ke 500, maka posisi D5 ada di kelas kelima pada frekuensi kumulatif 532 karena data ke 500 masuk dalam frekuensi tersebut. Kemudian terakhir untuk D9 terletak di data ke 900, maka posisi D9 ada di kelas ke-7 pada frekuensi kumulatif 93 karena data ke 900 masuk dalam frekuensi tersebut. Lalu langkah kedua adalah mencari nilai D2, D5 dan D9 dengan rumus sebagai berikut. D2 sama dengan tepi bawah ditambah dengan selisih dibagi FD kalikan I sama dengan 29,5 ditambah 200 kurang 99 dibagi dengan 198 kali dengan 10, maka dapatlah hasil 34,6. Lalu masuk ke D5, tepi bawah ditambah dengan selisih per FD kalikan dengan interval sama dengan 39,5 tambah 500 kurang 297 dibagi dengan 235 lalu dikalikan dengan 10 sama dengan 48,1. Lalu untuk desil atau desil 9 di bawah ditambah dengan selisih per FD dikalikan dengan interval sama dengan 59,5 ditambah 900 kurang 813 per 113 dikalikan dengan 10 mendapat hasil 67,2. Nah, lalu yang terakhir adalah persentil. Perbedaan mencolok antara median, kuartil, desil, dan persentil terdapat pada distribusinya. Jika median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, maka persentil dibagi dengan 100. Dengan demikian dalam perhitungannya akan dijumpai sebanyak 99 titik persentil dari P1 sampai dengan P99. Sama dengan sebelumnya, persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu grup data dan ungrup data. Untuk ungrup data sendiri sama dengan adalah P sama dengan P dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 100. Untuk grup data, yang pertama kita perlu mencari rumus tentang persentil, di mana P sama dengan N plus 1 dengan 100. Untuk mencari nilai persentil dapat dengan P sama dengan tepi bawah ditambah dengan selisih dibagi dengan frekuensi kelas persentil dikali interval dengan TB atau tepi bawah. Nah, di sini juga ada contoh soal terkait dengan persentil. Berikut adalah data umur 50 orang dosen dan karyawan di Universitas Islam Lampung. Dapat dilihat untuk kelas pertama interval 16 sampai 23 frekuensinya ada 10. Kelas 2 24 sampai 31 frekuensinya 17. Kelas 3 32 sampai 39 frekuensinya ada 7 dan seterusnya. Dari data tersebut cara nilai P25, P50 dan P75. Langkah awal adalah mencari letak persentil dengan cara P25 sama dengan 25 dikalikan 50 per 100, maka dapat hasil 12,5. Lalu kemudian P50, 50 kali 50 dibagi dengan 100, dapatlah hasil 25. Lalu yang ketiga, P75 sama dengan 75 kali 50 bagi dengan 100, dapatlah hasil 37,5. P25 terletak pada data ke 12,5 yang berada pada kelas kedua. P50 pada data ke 25 yang juga terletak di kelas kedua, dan
P75 pada data ke 37,5 yang terletak di kelas keempat. Setelah diketahui kelas P25, P50, P75, masukkan ke dalam rumus kuartil untuk data yang dikelompokkan seperti berikut. P25 sama dengan 23,25 ditambah 12,5 kurang 10 per 17 langsung dikalikan dengan 7 sama dengan dapat hasil sejumlah 25. Lalu kemudian yang kedua P50 sama dengan 23,5 tambah 25 kurang 10 per 17 dikalikan dengan 7 per hasil 930. Lalu kemudian P75 sama dengan 39,5 ditambah dengan 37,5 kurang 34 bagi 10 dan dikalikan 7 sama dengan 42. Persentil 25 terletak di data ke 12,5 sedangkan nilainya 25. Persentil 50 terletak di data ke 25 sedangkan nilainya 30 dan persentil 75 di data ke 37,5 sedangkan nilainya di 42. Lalu bab kelima saya akan membahas mengenai rata-rata deviasi, merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rata hitung. Untuk rata-rata deviasi dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dan rata-rata untuk data yang dikelompokkan atau grup data. Ini ada contoh soalnya. Ulangi. Ini adalah contoh soalnya adalah carilah rata-rata deviasi dari tabel di bawah. Dan karena data tersebut merupakan grup data, maka dapat menggunakan rumus MD sama dengan sigma dengan F kurangi dengan sigma X dibagi dengan N terbagi data. Nah, langkah awalnya adalah mencari nilai rata-rata deviasi dengan menghitung nilai rata-rata atau min dari data tersebut, yaitu semua data dibagi dengan banyaknya data, atau jika ditulis dapat dengan 73 tambah 78 tambah 60 tambah 70 tambah 62 tambah 80 tambah 67 dibagi dengan 7 maka dapat hasil 70. Langkah berikutnya adalah mengurangi nilai X. Lalu kemudian selanjutnya menghilangkan nilai minus dan yang terakhir adalah langkah terakhir adalah membagi hasil. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. MD sama dengan sigma dikali X kurang X dibagi dengan N sama dengan 42 per 7, maka dapatlah hasilnya banyak 6. Nah, dilihat dari rata-rata hitungnya sama, yaitu 70, jadi kodasnya mereka sama. Tetapi jika dicari rata-rata deviasinya, walaupun nilai minnya sama, penyebaran nilai minnya berbeda. Nilai rata deviasi untuk Mas Duki atau MD sama dengan 6, sedangkan untuk Saharudin adalah 1,7. Nah, mari kita masuk ke varians. Varians merupakan sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar-standar penyimpanan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varian adalah rata-rata hitung deviasi atau selisih kuadrat secara terhadap rata-rata hitungnya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, varian populasi sama dengan sigma dikalikan dengan X atau untuk data ungroup dikurangi dengan data hitung dibagi dengan jumlah total pengamatan banyaknya data. Lalu kemudian ada varian sampel sama dengan sigma dikalikan dengan X kurangi dengan X dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Lalu ada untuk yang grup data atau data yang dikelompokkan sama dengan sigma F dikalikan dengan X kurangi dengan U dikuadratkan dibagi dengan N. Lalu yang kedua sigma F, sigma frekuensi ulangi dikalikan dengan X kurangi X dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, ini ada contoh soalnya. Data sampel dari nilai ujian statistika pendidikan 7 orang mahasiswa yang mengulang di semester Pendidikan Fakultas Muhammadiyah. Antara lain 80, 75, 77, 65, 85, 60, dan 70. Dari data ini carilah variansnya. Ini ada poinnya data sampel itu dikelompokkan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari nilai rata-rata data tersebut dengan cara menjumlahkan data yang ada lalu dibagi dengan banyaknya data. Dapat dihubungkan sebagai berikut dan hasilnya adalah 73,14. Lalu selanjutnya adalah mengurangkan nilai X dengan nilai rata-ratanya seperti pada kolom kedua. Lalu yang ketiga mengumpulkan nilai X kurang X.
Lalu yang terakhir adalah mencari nilai varians dengan dirumuskan sebagai berikut. 454,86 dibagi dengan 7,1. Maka hasilnya adalah 454,86 bagi dengan 6. Hasilnya adalah 75,81. Lalu ada yang namanya standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dari kelompok data terlebih. Dapat dilakukan sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat. Nah, ini ada contoh soalnya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma dikalikan X kurang X kuadrat per N-1. Maka hasilnya adalah 45,86 kurang 7,1 sama dengan 75,81. Maka standar deviasinya adalah 75,81 dikuadratkan, ya langsung diakarkan adalah 8,70. Nah, masuk ke bab 6 mengenai populasi dan sampling. Pengertian populasi dan sampling yang pertama adalah populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika menurut definisi Suharyadi, populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan telah ditentukan. Menurutnya, populasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu populasi terhingga atau finite population, merupakan populasi yang pada ukuran besarnya masih bisa dihitung. Dan yang terakhir adalah populasi tak terhingga atau infinite population, merupakan populasi yang sudah besar hingga tidak bisa dihitung. Dan kemudian menurut Marigono, populasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu populasi teoritis merupakan jumlah populasi yang batasnya sudah ditetapkan secara kualitatif, dan populasi tersedia merupakan populasi yang dilakukan dengan data secara kuantitatif. Kemudian lanjut ke sampling. Sampling merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian, atau sampling adalah proses seleksi dari observasi. Metode pengambilan sampling terdiri dari dua besar, yaitu probability sampling atau random sampling dan non-probability sampling atau non-random sampling. Probability sampling atau pengambilan sampel secara random atau acak. Yang pertama adalah sampling acak sederhana atau sampel random sampling, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk menjadi sampel penelitian. Lalu yang kedua, sampling acak sistematis atau systematic random sampling, merupakan satu titik awal, kemudian setiap anggota kekal dari populasi dipilih hanya pada pengambilan awal. Untuk pengambilan kedua akan dilakukan interval tertentu. Lalu yang ketiga adalah sampling acak berstrata atau stratified random sampling, merupakan suatu populasi dibagi menjadi kelompok yang disebut strata, dan sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Lalu yang keempat, ada namanya sampling acak berdasar area atau cluster random sampling, merupakan teknik sampling secara berkelompok menggunakan batas geografis atau batas-batas lainnya. Lalu yang kelima ada sampling acak bertingkat atau multi-stage sampling, merupakan proses pengambilan ini dilakukan secara bertingkat, baik bertingkat 2, 3, 4 ataupun lebih, yang dimulai dari kecil yang ada yang kecil hingga ke area yang lebih besar. Lalu yang kedua ada namanya non-probability sampling. Yang pertama adalah non-probability sampling, adalah teknik menggunakan sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur. Lalu yang kedua ada purposive sampling, merupakan cara penelitian sampling dengan pertimbangan tertentu didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu convenience sampling, merupakan penelitian sampling berdasarkan keinginan, dan judgment sampling, penelitian sampling berdasarkan penilaian karakteristik. Lalu yang ketiga ada namanya snowball sampling, merupakan teknik pengambilan sampling berdasarkan namanya ada korespondensi. Lalu yang keempat accidental sampling, merupakan teknik pengambilan sampling secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti mengambil sampling yang belum ditemui pada saat itu. Lalu yang kelima ada quota sampling, kan pengambilan yang dipilih berdasarkan suatu tingkat dengan jumlah dan ciri-ciri tertentu. Lalu yang keenam ada teknik sampling jenuh, bukan teknik penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi kurang lebih 30 orang. Nah, di sini ada contoh soalnya mengenai contoh
Contoh penggunaan populasi dan sampling dalam penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Misalnya jika penelitian dilakukan pada siswa SMP kelas 7 di suatu kabupaten, maka semester kelas 7 kabupaten tersebut adalah populasi penelitian. Dan sampling adalah teknik pengambilan yang mulai dari populasi tersebut untuk menjadikan sampel penelitian agar hasil penelitian dapat mewakili populasi. Contohnya, dari seluruh siswa SMP kelas 7 di kabupaten itu, penelitian yang mengambil sampel siswa dari 3 SMP saja sebagai perwakilan dari populasi. Nah, ini juga ada contoh penggunaan populasi dan sampling dalam penelitian. Contoh lainnya, populasi semua pelanggan sebuah perusahaan, sampelnya adalah 200 pelanggan yang dipilih secara acak dari populasi tersebut untuk survei kepuasan pelanggan. Dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, sampel dipilih dengan berbagai teknik sampling seperti simple random sampling, purpose random sampling, stratified random sampling, dan quota sampling sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian. Dengan memilih sampel yang representatif, penelitian tetap dapat mengamati kondisi populasi secara akurat tanpa harus mewawancari atau mengamati seluruh populasi sehingga lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Baik, jadi sekian pemaparan dan presentasi dari saya terkait dengan statistika pendidikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam kepada kita semua. Rahayu. Izin dan menyesuaikan presentasi telah dilaksanakan, laporan selesai.